Halo guys, kembali lagi di konten aku. Di sini kontennya masih dengan berbincang-bincang, ya. Untuk tamu hari ini juga sangat spesial. Dia adalah salah satu dari anggota tim Hore. Dan saat ini dia itu sangat luar biasa sibuk. Wow. Dia itu adalah salah satu MUA Hits Kota Bandung. Siapa dia? Muha. Halo guys. Kenalin dulu siapa? Halo guys, nama saya Wildan. Ya, sebagai seorang makeup artist sih. Makeup artis Kota Bandung, ya. Hits. Aku di sini saksi perjalanan Wildan dari mulai make upnya masih nol dan brand-brand lokal sampai sekarang sudah boleh sebut produk nggak sih? Dulu aku pakainya apa aja. Nggak apa-apa sih, ya. Masih yang murah-murah produknya, ya. Sekarang sudah yang mahal dan produk luar. Amin. Ya kan kita harus upgrade terus tentang make up ya kan. Jadinya kita harus upgrade, satu harus upgrade, keduanya kita harus mengikuti tren make up di zaman 2022 ini gitu. Betul. Nah, sebelum lebih lanjut lagi mengenai make up, yang akan kita bahas di sini adalah perjalanan karirnya Wildan, ya. Dulu yang aku tahu Wildan ini adalah sekolahnya itu SMK Perhotelan, benar? Dulu. Kenapa bisa masuk? Kita kan kuliah seni tari. Ya. Kenapa bisa masuk seni tari? Hotel dan tari itu sangat jauh, ya. Sangat tolak belakang ya kalau istilahnya gitu. Gimana ceritanya? Ya, jadi dulu itu Wildan tuh emang disuruh orang tua tuh masuk perhotelan karena ada saudara Wildan yang udah sukses di bidang perhotelan itu. Dia sampai kerja itu di pelayaran. Nah, dulu Wildan diiming-imingin buat masuk ke perhotelan karena dibilang ya saudara Wildan tuh udah dibilang sukses gitu di bidang perhotelan. Jadinya Wildan tergiur dan ditawarin sama saudara itu ya udah masuk perhotelan aja gitu. Terus masuk dengan seni tarinya gimana? Apakah punya basic sebelumnya atau memang ada keturunan atau gimana? Kenapa bisa ya emang dulunya awal masuk SMA tuh emang dari SMP lanjut ke SMA tuh emang dulunya pengennya ke SMK 10 karena orang tua nggak mengizinkan saya masuk ke SMK 10. Jadinya ditawarin sama saudara yang masuk SMK Perhotelan karena nantinya kalau misalkan SMK 10 tuh nantinya pikir panjangnya mau jadi apa karena gitu kan tari-tarian gitu, tadinya pengen masuk tari. Nah setelah lulus SMA terus saya kerja dulu 1 tahun setelah keluar SMK ya. Setelah keluar SMK itu saya bekerja 1 tahun di hotel. Dulu aku kerja di Hotel Hyatt Regency Bandung, terus pernah magang juga di Air Royal Hotel. Nah sekarang Air Royal dulu Panghegaria. Terus pernah kerja di Amaris juga, dan itu kerjaan itu berat-berat banget. Jadi ya sebelum jadi sekarang dulu juga Wildan pernah jadi orang ya maksudnya kerja keras gitu. Ya, Gak ada yang instan semuanya. Ya, semuanya perlu kerja keras, ya. Nah, akhirnya bisa masuk seni tari. Nah, masuk ke UPI itu jalur apa? Dulu aku SBMPTN. SBMPTN berarti sama aku ya. SBMPTN itu umum, jadi semuanya satu Indonesia tes bareng. Ya, dan alhamdulillah rezeki kita bisa ketemu di seni tari 2012 kita. Sampai sekarang kita bersahabat ya guys. Berarti kita patut dicontoh juga, kita bersahabatnya harus kayak gini gitu maksudnya. Dari zaman dulu nggak pernah ada clash, terus-terusan berteman gitu, saling support gitu. Enaknya dia ini teman baik, sama ini juga teman paling support. baik sih. Dari awal masuk kuliah udah klop aja gitu. Sebenarnya kita pas awal masuk kuliah itu ada berempat ya, cowok itu totalnya tuh di seangkatan tuh ada 11 orang, cuman karena dibagi 2 kelas, kita kelas A ya, dan ada yang kelas B. Nah itu tuh di kelas A cuma ada berempat. Nah itu satu geng itu kita cowoknya berempat gitu.
berempat. Jadi ya intimate, tiap masuk kelas berempat. Dan pernah satu grup ya, kita pernah satu nari satu grup di Sola 12 jam menari itu, kita di satu grup Satu ini, garapan. satu garapan cowok semua Ya. berempat orang itu kita bikin karya di 12 jam isola menari ya. Betul. Gitu. Nah, tadi kuliah. Terus untuk basic makeup itu sendiri awalnya dari mana bisa? Sebenarnya awal make up itu dari kecil sih, dari maksudnya udah seneng make up karena dulu pernah lihat kakak, tapi bukan kakak kandung sih, Iya, kakak dari saudara lah. Iya. Tapi udah dianggap kakak. Itu tuh dulunya seorang penyanyi dangdut gitu ya. Jadi ke panggung ke panggung, nah itu Wilan sering ngeliatin dia cara make up tuh kayak gimana. Jadinya dari situ Wilan bisa dan memperhatikan, dan semua orang anak kecil kayak keponakan Wildan tuh kalau misalkan setiap ada 17 Agustusan, ada acara-acara, kalau misalkan ada, kalau di kampung tuh ada imtihan kayak gitu ya. Nah, imtihan apa sih? Bahasa mana? Bahasa mana? Kalau bahasanya Korea itu Korea, imtihan. Nah, imtihan itu anak-anak kecil tuh biasanya sering explore. Wildan tuh masih SMP, selalu di make upin keponakan siapapun yang mau ada acara mau tampil kayak gitu, Wildan sering make upin. Nah, dari situ lanjut ke kuliah itu Apa? ada tamu deh kayaknya. Masuk dulu aja. Masuk dulu Mbak, silakan masuk. Semester berapa Mas? Apa? Yang ada SP? Semester berapa ya? Semester 5 2015-an itu tuh Wildan tuh ngambil semester pendek, sama 2 orang sama Pijar. Cuman berdua orang lain ngambil semester pendek ke atas. Wildan nggak ngambil. Terus Wildan untuk memutuskan untuk private make up korektif gitu. Jadi lebih mendalami di Make up wedding wedding. gitu. Dan juga kita sebenarnya ada mata kuliah tata rias Betul. juga sebenarnya ya. Jadi ya saya juga merasakan bikin alis, bikin shadow, itu juga ngerasain semua ya. Dan di geng kita tuh paling seneng lah kalau misalnya ada tata rias kayak gitu. Tapi tata riasnya buat tari sih sebenarnya. Nah, dulu ingat banget waktu dosen itu harus membuat make up karakter kayak Buta atau Rahwana kayak gitu, malah kita bikin PS aja. Ya, malah di PS. Terus dengan bangganya kita memperlihatkan satu persatu ke dosen, ini hasil karya kita gitu. Betul. Dan yang harus kalian tahu, Wildan itu sebelum besar namanya dia itu, Amin, sebelum belum besar-besar amat sih ya, Bos. cuma kan siapa sih yang nggak tahu Wildan gitu kan. Aduh, Nah, dia itu kalau ada acara dibayarnya nggak pakai uang, tuh. tapi pakai apa? Nah, dulu dia ada cerita lagi ya Mos. Nah, sebelum dulu kita tuh kalau misalkan kan Wildan ngekosnya sama JJ juga udah merambah ke dunia make up ya. Ada Sama ya. temen Wildan juga namanya JJ. Tim Hore juga tuh ada JJ tuh satu kosan sama Wildan. Nah, teman-teman tuh kan penari tuh biasanya suka minta di make upin buat acara weddingan kayak gitu. Atau nabe lah ya. Kalau mereka males nabe, kalau dia males make up, biasanya minta bantuan sama kita, dan itu dibayaran kita tuh pakai susu ultra. Kadang roti, kadang biskuit, apalah gitu lah. Ya, jadi memang jiwa wirausahanya udah ada dari dulu. Cuman kalau sekarang dengan cuan, kalau zaman dulu dengan makanan. Ya pokoknya seru lah, berproses, semuanya itu berproses demi menaikkan nama kita juga, demi memperlihatkan karya kita, dan akhirnya karya saya tuh bisa dilihat sama semua orang dari melalui media teman-teman kita sendiri gitu yang sering di make upin sama kita. Dan Wildan ini udah beberapa kali ikut lomba nasional make up yang aku tahu gitu. Itu gimana, coba sharing gimana
Dulu 2017 apa 18 pernah ikut lomba awal-awal masuk ke dunia make up itu, ya ikut lomba. Setelah dari kursus-kursus itu Wildan ikut lomba di pertama tuh, inget banget 2000 berapa ya, modelnya teman sendiri di STSI. Dan pinjem segala, dulu kan karena nggak punya kayak baju, kayak aksesoris kayak gitunya tuh pinjem ke orang, pinjem ke orang gitu. Akhirnya belum dapet, tapi pernah awalnya dari juara favorit gitulah. Akhirnya sampai ikutan Harpy, ikutan apa, nah itu dapet. Jadi sampai naik ke nasional. Betul. Naik ke nasional di 2017 sampai 18 akhir, lombanya itu di Jogja, dan Wildan tuh mewakili Jawa Barat. Alhamdulillah dapat juara kedua se-Jawa Indonesia Nusantara ya. Nusantara iya. Dan yang di Jakarta juga kebetulan aku ikut waktu itu. Dia tapi itu temanya lebih ke tari ya. Itu make up bukan make up korektif atau pengantin, tapi itu make up panggung penari gitu. Jadi Tapi di situ belum dapat ya. Maksudnya masih juara harapan kalau yang Jakarta. Tapi kan setidaknya dia pernah juara 2 juga kan. Jadi pengalaman pressure-nya itu, tekanannya kalau lomba itu apa sih gitu? Tekanannya ya diburu-buru waktu sih sebenarnya. Waktu. Dan kalau lihat kontestan yang lain juga ngerasa wah itu gimana gitu. Ngeliat kontestan lain juga pun sama deg-degan gitu, cuman ya dijalanin aja. Karena sering ikut lomba jadi tahu celah-celahnya lomba tuh kayak gimana, akhirnya ya bisa sendiri gitu. Tapi kalau sekarang sudah hits, mau ikut lomba lagi nggak? Karena nggak bisa mau diikut sertakan lomba kemanapun, karena pasti di blacklist lah istilahnya. Ya kamu udah pernah ikutan lomba dan pernah menang se-Jawa Barat, pernah bisa nasional juga, jadinya nggak akan bisa diikut sertakan lagi. Paling ya sekarang nanti insya Allah tanggal 23 mau ada disuruh jadi narasumber, lomba narasumber. Oh iya, pernah jadi bukan pembicara, pemateri juga. Pemateri waktu pernah itu di kampus ya. Betul, pernah jadi pemateri di kampus, tapi belum tahu celahnya jadi pemateri kayak gimana, jadi masih agak jadi deg-degan, jadi suaranya bergetar lah gitu. Nah sekarang udah tau lah sedikit kayak gimana gitu. Ya karena itu dari pengalaman apa juga ya. Yes. Nah sekarang untuk kesibukan sekarang ini apa sih? Dia seperti biasa make up di wedding itu. Wedding. Sekarang masih wedding. Jadi lebih fokus di wedding untuk make up gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang mau minta make up untuk tari juga sebenarnya untuk basic sih bisa kali ya. Boleh lah, kalau misal mau make up apapun itu Wildan akan terima asal ada cuan. Kembali lagi cuannya ya, cuan. Ya. Kemudian nih hasil dari make up itu aku juga saksi di sini. Saksi kehidupan. Ya. Yang awalnya ngontrak nih ya. Ngontrak pertama itu di Salendro. Ya. Kemudian pindah kontrakan lagi di Wartawan. Nah, alhamdulillahnya berkat ya mungkin rezeki dari pengalaman juga, rezeki usaha keras ya, kita usaha gitu. keras. Akhirnya usaha kita lo aja kali. Ya kan kita, aku yang doa, dia yang berusaha. Ya, akhirnya kebeli rumah. Kebeli ya. Rumah walaupun yang kecil juga ya bisa teduh lah gitu, bisa berlindung dari sinar matahari, hujan, apa gitu. Tapi jerit payah selama ini akhirnya terbayarkan gitu. Kalau dulu ngontrak bayarnya untuk orang lain, tapi kalau sekarang ya, buat diri sendiri gitu. Ya. Nah, goals apa kedepannya yang ingin kamu capai? Goalsnya ya ini kan bisa lebih sukses lagi. Ya, amin. Sekarang kan baru merintis, bukan merintis apa ya, masih dijalanin lah. Ya. Bisa lebih sukses lagi, bisa
apa ya Mas, ya goalsnya bisa lebih sukses lagi lah gitu. Betul. Lebih laris lagi. Lebih laris lagi, benar itu sih. Kalau istilah Sundanya seetik tapi mirilik ya gitu. Kalau istilah Sundanya kecil-kecil tapi banyak gitu. Jangan sekarang bayarnya gede tapi stuck di tengah jalan, beberapa tahun ke depannya nggak ada lagi. Jadi pengen terus berkembang lah gitu, berkembang terus banyak pengantin sampai bisa jadi kayak senior yang lain ya. Betul. Dan yang kalau kalian penasaran ingin tahu make up Wildan dulu dan sekarang, boleh lihat di ini sini. ya make upnya ya. Nah, itu dia make up Wildan perbandingan dari Zaman Zaman dulu awal dulu. pertama 2015 sampai sekarang sampai ya. sekarang. Nah, dulu itu mungkin make up itu cari-cari model yang temen gitu, pengantin. Nah, kalau sekarang ada beberapa event yang memang Wildan ini sudah bukan dipakai atau ya, direkrut gitu apa gitu Bukan namanya. direkrut tapi ya udah rezekinya. Udah rezekinya. Ada beberapa artis yang udah Wildan pegang, itu siapa aja? Ya. Dulu waktu ya kalau misalkan artis ibu kota ada Rita Tila, terus kalau misalkan artis nasionalnya waktu nikahnya Ria Ricis ada Tisa Biani, ada Cindy Gula, dan kemarin baru make upin adiknya Ayu Ting Ting, Shipa sama Ayu Ting Tingnya gitu. Wah, kelas Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu adalah Alhamdulillah Mas ya. orang rezekinya. kedua followers terbanyak di Indonesia tuh. Kesatunya siapa? Mohon maaf. Raffi Ahmad dulu. Raffi ya. Ahmad pertama, Ayu Ting Ting kedua. Nah itu. Tapi feedback dapetin klien artis itu sangat luar biasa ya tentunya. Alhamdulillah luar biasa sekali nih dari followers yang tadinya 24 sekarang jadi hampir 30.000. Jadi lumayan lah, yang merintis juga ya, pengen dicentang biru sih sama Instagram. Semoga Instagram bisa mencentang biru Instagram Wildan ya. Amin. Dan satu lagi keuntungannya yang belum disebut, Apa? endorsement. Ya sih ada beberapa endorsement juga, jadinya banyak keuntungan dari artis itu. Jadi ya saling menguntungkan dan ada feedback lah ya. Betul. Nah, karena obrolan kita juga sudah banyak, kira-kira sebelum ditutup nih ya, motivasi apa yang ingin Wildan sampaikan buat teman-teman semua? Motivasi buat MUA di luar sana harus kerja keras, harus up to date, terus harus up to date, terus harus belajar terus, jangan cepat puas, ikhlas, bersabar sama berdoa sih, gitu aja. Ya. Kalau misalnya rezeki kita ya nggak akan kemana sih, itu masih Mas. Betul sekali, itu motivasi yang luar biasa dan patut ditiru. Itu aja sih ya. Dan aku ada satu panutan, itu adalah Ayum Berinda. Ayum Berinda itu jadi salah satu panutan. Dia sabarnya, terus kemudian dia baiknya patut dicontoh gitu. Jadi patut dicontoh, dijadiin role model. Iya betul. Segala sesuatu juga memang harus ada role modelnya untuk apa yang kita ingin capai gitu ya. Nah, itu mungkin motivasi dari Wildan. Aku juga bilang terima kasih banyak Wildan udah mampir di podcast aku ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa terus bersilaturahmi. Amin. Dan kita sering silaturahmi kali. Tiap bulan kamu ke rumah aku terus nih. Kalau di belakang layar sering, tapi kalau di depan layar kan ya, kalau sering. Semoga aja aku juga nanti kalau misalkan kamu udah gede YouTube-nya, udah di AdSense sama YouTube-nya, undang lagi ke YouTube kamu ya. Siap. Jangan lupa like, comment, and share nih ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian suka sama video ini. Ya, sip. Ya. Oke, terima kasih Wildan udah mampir. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.